Ya, halo selamat sore pemirsa. Perbincangan terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Terlebih dalam pekan ini ketika rancangan undang-undang IKN, rancangan undang-undang ibu kota negara kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang tepatnya di hari Selasa 18 Januari 2022. Pro kontra masih terjadi. Ada sebagian kalangan yang kemudian merasa sangat senang karena ada kepastian dan kejelasan karena payung hukum terkait dengan pemindahan ibu kota negara semakin jelas. Tapi di satu sisi ada kalangan yang kemudian menganggap pengesahan rancangan undang-undang IKN menjadi undang-undang terbilang terburu-buru dan minim partisipasi publik karena kemudian prosesnya terbilang sangat cepat. Bagaimana sebenarnya memahami hal ini dan apa yang seharusnya dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur, selain terkait dengan pemberian nama IKN Nusantara, karena ini juga menjadi perbincangan cukup hangat ya. Dan untuk membahas mengenai hal ini dalam program Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, ini merupakan tayangan perdana yang tayang setiap bulan, tepatnya di hari Kamis minggu ketiga. Program ini merupakan kerjasama antara TVRI Kaltim bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang kemudian akan menghadirkan informasi yang berimbang, edukatif, khususnya dalam persoalan hukum dan kebijakan pemerintah. Dan edisi pertama kali ini kita membahas mengenai membedah Undang-Undang Ibu Kota Negara. Telah hadir bersama dengan saya dua narasumber yang sudah tidak asing. Karena kalau bicara mengenai IKN pasti langsung ke akademisi yang sudah hadir bersama dengan kita, atau kalau ke birokrat jatuhnya di Bapeda. Langsung saja saya sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Profesor HM Aswin. Selamat sore, Prof. Sore, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Terima kasih sudah hadir kembali di TVRI. Hari ini memang beda nih bahasanya, kita berbicara mengenai IKN. Kalau sebelumnya mungkin ada terkait hal-hal yang spesifik di RPJMD Kalimantan Timur, tapi ini lebih luas lagi begitu. Bagaimana kemudian tanggapan dari birokrat khususnya di Kalimantan Timur? Nanti Prof. Aswin akan menjawab mengenai hal tersebut. Yang kemudian yang kedua, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang juga merupakan Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bersama dengan Ibu Warkatun Najidah SHMH. Selamat sore Bu Najidah. Selamat sore, Assalamualaikum. Welcome masyarakat Ibu Kota Baru. Ibu Kota Baru ya, karena sudah disahkan ya, ini menarik ini. Baik, dan pemirsa seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0541 737 005. Dan dalam perbincangan ini kami juga mengundang ada beberapa mahasiswa yang bergabung melalui aplikasi Zoom yang sudah bergabung, nanti juga akan memberikan pertanyaan kepada kita. Saya sapa dulu kalau gitu, selamat sore teman-teman di aplikasi Zoom sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat sore. Sore. Ya. Oke, teman-teman sudah gabung semua, nanti bisa disiapkan pertanyaan ya. Dan saya mungkin langsung awali nih ke Bu Najidah dulu Bu, sebelum ke Prof. Aswin, karena saya ingat banget nih Bu ya, saya bacakan dulu ya. Ikan cepat, ikan gabus. Iya, tapi kadang lebih sedap ikan teri katanya. Semakin cepat semakin bagus, tapi kalau untuk masyarakat harus hati-hati. Iya. Bu Najidah, waktunya kan cukup singkat tuh. Ketika Ibu menyampaikan itu di tanggal 7 Bu ya. Kalau nggak salah saya mencatat di tanggal 11 Januari pada saat ada konsultasi publik Pansus RUU IKN di Unmul, kemudian tanggal 18 sudah kemudian disahkan menjadi undang-undang. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ini cepat banget gitu, terburu-buru. Apa tanggapan dari Bu Najidah saat ini? Iya, pantun itu tadi mewakili, bukan hanya mewakili warning masyarakat gitu, tapi itu basic dari ilmu perundang-undangan. Menyusun peraturan perundang-undangan itu bukan hanya mendulukan asas kemanfaatan dan lain sebagainya, kepastian hukum, tapi prinsip kehati-hatian itu menjadi prinsip. Hati-hati dalam apa? Dalam menyusun legal substance-nya maupun melalui tahap demi tahap prosesnya. Yang harus ditanya itu sebenarnya masyarakatnya. Nah, itu penting, sehingga formula yang namanya formil itu bukan hanya dari pertemuan ke pertemuan, bukan hanya dari prosedur satu ke prosedur yang lain, dari tahap satu ke tahap yang lain, not only that. Tapi bagaimana formil itu juga punya kualitas, sehingga dari hari ke hari draft itu mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan
apa yang sudah diajak bicara Baik, masyarakat. tahan dulu Bu Najida ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan itu sementara untuk di awal karena penasaran dengan pantunnya tadi. Masih samakah kemudian redaksi yang kemudian dimunculkan begitu Sama. ya? Baik, nanti kita akan bahas Prof. Aswin. Saya minta tanggapannya Pemprov Kaltim bagaimana kemudian menanggapi mengenai hal ini. Tapi nanti Prof kita akan saksikan terlebih dahulu. Kami telah menyiapkan satu tayangan pengantar untuk dialog publika, hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara untuk sore hari ini dengan tema membedah Undang-Undang IKN. Berikut tayangannya. Membedah Undang-Undang Ibu Kota Negara. Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terjadi karena banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah. Dalam pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah permasalahan meliputi penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, sehingga penyebaran penduduk tidak merata di pulau lain seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mendominasi. Sementara di pulau lain, ekonominya tertinggal dari Pulau Jawa. Yang menjadi masalah juga adalah krisis ketersediaan air yang layak untuk konsumsi masyarakat dan proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan 5 kali lipat dari Pulau Kalimantan. Sejak kali pertama diwacanakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, rencana pemindahan ibu kota negara telah memasuki babak baru ketika wacana tersebut ditindaklanjuti melalui hadirnya rancangan Undang-Undang IKN yang diusulkan oleh pemerintah dalam program legislasi nasional. Dalam rentang waktu beberapa bulan saja, tepatnya Selasa 18 Januari 2022, DPR RI resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi undang-undang. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bisa dilaksanakan. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 3 tahun 2021-2022. Nusantara pun menjadi nama ibu kota negara. Nama Nusantara ini pun masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat Indonesia dan masyarakat Kalimantan Timur khususnya mampu memahami, menyikapi, dan harus berbuat apa setelah rancangan Undang-Undang IKN itu disahkan menjadi undang-undang? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Tadi sudah kita saksikan dialog prolog pengantar terkait dengan dialog kita sore ini dengan tema membedah Undang-Undang IKN. Saya ke Prof. Aswin. Kalau tadi sudah ke Bu Najida, sekarang ke Prof. Aswin. Apa tanggapan dari Prof. Aswin terkait dengan sudah disahkan Undang-Undang IKN ini, Prof? Ya, jadi saya bicara dulu legal standing pemerintah provinsi. Baik. Pemerintah provinsi itu setuju dan sangat bergembira dengan penetapan rancangan undang-undang ini menjadi ibu kota negara. Kenapa demikian? Karena perhitungan-perhitungan yang ada itu akan masuk ke daerah ini uang, bangunan, investasi sampai 47% akan meningkat. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan 7% oleh Bappenas, tapi kami sendiri menghitung 9%. Mas. Kita akan tumbuh baik. Itu legal standing pemerintah daerah. Ya. Namun demikian, rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan ini, itu kita sudah menerima bocorannya sebelum diundangkan. Itu sebenarnya tidak haram juga kalau kita membicarakannya ini. Iya.
Karena kalau kita perhatikan proses ya, saya melihatnya dari sudut proses dan sudut substansi. Yang pertama urusan proses. Kalau di proses itu rancangan undang-undang ini dari awal tertutup. Jangankan Bu Najidah, saya di Bapeda pun tidak diberi naskah akademik, tidak diberi rancangan undang-undang. Oleh karena itu wajar saja kalau misalnya semua orang menganggap ini adalah tertutup. Yang kedua, ini tercepat kedua. Tercepat kedua setelah Undang-undang tercepat kedua setelah menyatukan antara kementerian itu. Menteri Riset Teknologi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu. Itu kan 1 minggu, kalau ini kan 40 hari. 40 hari ya lebih. Ya, jadi wajar-wajar saja kalau ini tergesa-gesa. Memang kalau saya lihat di tahap-tahapan pembahasan di websitenya DPR itu kan tanggal 8 sampai tanggal 12 Desember mereka mengambil pendapat para ahli. Iya. Jadi ada sekitar 26 orang ahli dimintai dengan berbagai disiplin ilmu. Kemudian kita juga dilakukan konsultasi publik di Sumatera Utara, di Kalimantan Timur, di Jakarta sendiri ada. Tetapi kalau saya perhatikan misalnya ketika mengundang masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya pemangku kepentingan dan sebagainya itu, mereka membatasi orang masuk dari Bapeda, dari kawan-kawan lain yang kebetulan juga ingin melihat. Nah ini menunjukkan bahwa memang ada batasan saya kira. Jadi partisipasi publik dalam undang-undang ini harusnya dibuka seluas-luasnya. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, asal usulnya, itu kan dari naskah akademik tuh. Nah naskah akademiknya ini dari bulan Maret ke bulan Juni itu berbeda. Rancangan undang-undang ini pun dari bulan Maret ke bulan Juni itu yang beredar di website itu masih menyebut provinsi. Oh, belum secara substansi tadi ya? Ya, belum nih otorita ini. Nanti di akhir ini kan otorita. Tapi walaupun sebelumnya juga sudah sempat disuarakan kan mengenai hal itu, Prof ya? Ya, tetapi itu ada 4 pilihan sebenarnya secara substansi kita melihat di dalam naskah akademik itu. Ada 4 pilihan tadi yang kita jelaskan, ada bentuk provinsi, ada bentuk di dalam provinsi Kalimantan Timur, gabungan provinsi dengan otoritas, kemudian terakhir otorita. Pertama dipilih provinsi, terakhir ketika bulan Juni, tentu ada pergolakan di dalam, itu saya lihat dipilihlah otorita ini. Cuma sayangnya harusnya yang di dalam naskah akademik itu diuraikan di sana, jangan tiba-tiba muncul. Bukan tiba-tiba muncul, bentuknya otorita, penjelasan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan presiden. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau saya menyebutnya sebenarnya sebagai masyarakat nih ya, itu cek kosong sebenarnya. Cek kosong. Tahan dulu, tahan sampai dengan cek kosong. Saya minta tanggapan Bu Najidah, Bu. Silakan Bu. Ini kan ada satu ini tadi juga Prof Aswin sudah menegaskan. Tadi legal standingnya di awal dengan pernyataan Prof Aswin yang kedua begitu. Apa tanggapan dari Bu Najidah? Apakah juga memiliki tanggapan yang serupa atau memang ada catatan-catatan kritis lain yang kemudian Ibu miliki, Bu? Ya, kalau catatan kritis banyak. Tapi dari awal Fakultas Hukum itu mencoba mengurai apa yang namanya jantungnya sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangan, kedudukannya dia. Kedudukan ini sebagai apa? Karena ini posisi yang penting dalam ketatanegaraan, dalam sebuah tata administrasi negara, untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih luas. Sehingga kewenangan ini harus jelas. Kewenangan ini jelas diberikan kepada siapa ketika kedudukannya itu jelas. Hari ini sudah diputuskan bahwa bentuknya itu adalah pemerintah daerah khusus semacam itu, karena memang kemarin kita juga kritisi kalau masih pilihannya semacam itu, that is inconstitutional, dan itu sangat berpeluang untuk di judicial review. Akhirnya ada perubahan terakhir kemarin. Namun demikian ini akhirnya akan membentuk sebuah daerah otonom baru yang sebenarnya harus tunduk pada undang-undang pemerintahan daerah, di mana kalau daerah otonom baru itu banyak syaratnya ya Prof, semacam itu. Loh, kita kan tidak semacam itu. Nah, belum lagi kewenangan-kewenangan ini tercerai-berai menurut saya.
postur kewenangan itu di mana-mana. Harusnya dalam satu konstruksi yang nanti punya efek hukum. Bahkan dalam pasal demi pasal di ini dikatakan hak. Pemerintah, otorita berhak untuk mendapatkan, mengeluarkan peraturan terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, bahkan memberikan fasilitas kepada penyandang dana. Ini peraturan perundang-undangan atau perjanjian sih? Kan jadinya kayak begitu loh. Ini peraturan rasa perjanjian begitu. Yang pertama. Nah, adanya kewenangan itu penting, sudah jelas, sehingga tidak kesana kemari. Siapa yang memberikan privilege itu negara? Privilege di bidang apa? Fasilitas di bidang apa? Fasilitas itu kalau bisa diterjemahkan ya, kalau ada pasal yang bisa menyatakan itu otorita boleh melakukan memberikan fasilitas bentuknya. Luas sekali jika itu diartikan. Privilege, apakah itu berupa imunitas? Apakah itu hak untuk didahulukan? Yeah. Yang jelas dalam pasal ini diutamakan, punya hak untuk diutamakan dalam pemberian tanah. Signifikan sekali, sangat signifikan karena itu menyangkut tanah. Kalau bicara tanah saya nggak berani detail karena nanti teman-teman dari agraria dan lain sebagainya. Ansih dalam Kalimantan Timur ini, tanah itu bukan hanya kaplingan di perumahan atau tanah terlantar, ada masyarakat hukum adat di sini. Kita punya hak ulayat. Ada yang tumpang tindih dalam kehutanan, luar biasa, sehingga poin kewenangan itu menjadikan umpama ada saraf-saraf yang akan hidup di situ. Dan itu membahayakan jika itu tidak diatur lebih detail dengan cara yang benar semacam itu. Nah, yang kami khawatirkan Kalimantan Timur yang selain tadi yang dikatakan itu kewenangan, saya memotret apa yang namanya rencana induk IKN. Yeah. Apa saja rencana induk isinya adalah perencanaan dan lain sebagainya sampai pada pendanaan. Stop di situ, Prof. Isinya rencana induk nanti. Saya menggambarkan Kalimantan Timur ini punya sakit juga, kerusakan lingkungan yang luar biasa. Dan itu disuarakan terus sama teman-teman aktivis ya. Saya kritisi dalam pasal tentang rencana induk ini. Perencanaan pembangunan ke depan itu tidak disertai dengan perencanaan terkait dengan pemulihan lingkungan. Jadi perencanaan pembangunan aja yang hari ini akhirnya ya mengulang. Kita punya kok rencana pembangunan, rencana tata ruang dan lain sebagainya. Tapi reklamasinya kan nggak begitu betul dia, sehingga kayak begini. Nah itu terulang lagi. Nah yang semacam ini kan seolah-olah kerusakan di sekitar kita ini tidak dilihat sebagai sebuah rencana pembangunan. Saya jadinya kayak begitu. Nah itu pasal yang harus kita kritisi lagi. Di samping itu juga kewenangan yang tercerai-berai dalam banyak pasal semacam itu akhirnya akan berdampak pada polarisasi hubungan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk dengan badan otorita itu sendiri. Tapi bukankah ini juga prosesnya kan masih cukup panjang ya? Ini baru awal begitu. Ya. Apakah memang juga hal tersebut memungkinkan di dalamnya nanti akan ada aturan-aturan lain yang mengikuti? Ya. Kalau kita melihat dari penjelasan sebelumnya kan memang ini adalah awal, yang lainnya adalah detail-detail yang lainnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan yang selanjutnya akan diteruskan begitu. Nah. Tapi nanti kita bahas lagi Bu Najidah, tahan dulu Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Prof. Aswin dan Ibu Najidah. Setelah jeda pariwara kami akan segera kembali untuk Anda masih dalam bahasan kita terkait dengan membedah Undang-Undang IKN. Kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih kepada pemirsa setia TVRI Kalimantan Timur yang telah memberikan support, kritik, dan saran kepada kami. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama dengan berbagai instansi dalam produksi, baik informasi, hiburan, dan budaya. Dengan adanya sinergi yang baik ini, ke depan akan menjadikan TVRI Kalimantan Timur semakin baik dalam berkreasi, dalam upaya mendukung program pemerintah daerah Kaltim Kuat
Kaltim berdaulat, TVRI Kaltim, etam. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Erwin Syah. Dan saya Via Regianya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kembali kami mengajak Anda untuk mendukung migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jenis suaranya canggih, teknologinya. TVRI Kaltim, TVRI Kaltara, TVRI Etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Andes Haji Jenderal Arifin Paliwang SHM, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat hari jadi TVRI Kaltim yang ke-29 tahun. Teruslah berkarya, tetap menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat dan menjadi media pemersatu bangsa. TVRI Kaltim, TVRI Etam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Basrase, Wali Kota Bontang, menyampaikan selamat hari jadi TVRI Kaltim yang ke-29. Semoga TVRI Kaltim ke depan semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Teruslah memberikan tayangan yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan menjadilah media pemersatu bangsa. TVRI Kaltim, TVRI Etam. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Program ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalimantan Timur bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dan di edisi ini masih kita membahas mengenai membedah Undang-Undang IKN. Kalau tadi Bu Najida sudah mengatakan bahwa banyak hal yang kemudian belum diatur secara detail, kemudian dimasukkan dalam undang-undang begitu. Saya minta tanggapan dari Prof. Aswin, sampai saat ini sudah adakah upaya atau rencana untuk mensinkronkan? Karena kalau kita melihat, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Najida bentuknya adalah pemerintah daerah khusus dalam otorita begitu, kan perlu kemudian sinkronisasi dengan apa yang kemudian sudah direncanakan di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur begitu. Silakan Prof. Kalau kita di pemerintah provinsi itu, dengan adanya undang-undang ini, kita punya legalitas untuk merencanakan sesuatu terkait dengan IKN. Jadi program kita pun bisa kita menyebutnya dengan kegiatan ada ujungnya IKN. Nah, kalau kemarin kita hanya memasukkan dalam isu saja. Oleh karena itu, kalau diundang ya kami tidak pedulilah. Masalah yang penting masuklah barang itu ke situ. Artinya kalau misalnya jadi alhamdulillah itu bagi pemerintah provinsi, karena investasi yang akan masuk di situ kan juga dinikmati oleh orang sekitarnya itu, meskipun perhitungan-perhitungan lingkungan, perhitungan yang lain. Tapi kalau bagi pemerintah itu sebenarnya apapun yang dilakukan itu positifnya itu lebih tinggi daripada negatifnya. Mengenai yang saya bilang tadi, ya, saya selalu bilang begini, posisi pemerintah pada prinsipnya itu sangat menyambut baik. Tetapi karena kita hari ini bicara tentang rancangan undang-undang, tidak mungkin saya akan berceramah kepada orang, memotivasi orang agar bersiap-siaplah saudara-saudara, karena ini akan positif ekonominya dan sebagainya. Nah, saya melihat tadi sudah secara legalitas formalnya, dia sudah betul.
sudah ada bertemu dengan masyarakat, sudah ada pertemuan, ada RDP dan sebagainya. Artinya sudah cocok itu dalam hal menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban ya, di garis bawah ya. Menggugurkan kewajiban. Ini dana belakang. Nah, secara substansi kalau kita melihat ini, ya kebetulan beda mungkin. Saya tidak sekolah hukum, tapi saya ini praktisi kalau lagi jadi ketua organisasi, membahas ADRT itu pekerjaan kami. Jadi kalau kita lihat undang-undang yang banyak mandatorinya itu artinya undang-undang belum siap. Undang-undang itu kan kalau saya lihat rancangan undang-undang itu hanya bicara tentang di sini di Kalimantan Timur letaknya luasnya sekian. Yang lainnya tergantung Bapak Presiden, kan kayak gitu aja sebenarnya. Nggak banyak. Nah, tapi kalau masyarakat tidak bersuara artinya itulah undang-undangnya. Kalau masyarakat bersuara kita nggak ada masalah juga sebenarnya. Yang penting masuk. Kalau tidak jadi juga IKN, sebenarnya saya akan bikin monumen di situ. Iya, sebentar Prof. Sebelum Prof mengatakan tadi membuat monumen, kita dengarkan dulu nih. Iya. Kalau tadi kan kita menyinggung mengenai ini masih dianggap minim terkait dengan keterlibatan aspirasi publik ya. Saya pengen mendengar juga suara teman-teman adik-adik kita mahasiswa Iya. terkait dengan bahasan ini. Apa yang kemudian menjadi suara mereka juga. Saya akan sapa dulu teman-teman di fasilitas aplikasi Zoom. Ya, selamat sore teman-teman. Sore Mas. Ya, silakan siapa yang terlebih dahulu ingin menyampaikan baik itu pertanyaan, pendapat terkait dengan tema kita membedah undang-undang IKN. Silakan. Mungkin saya kali ya. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu namanya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Domuksin, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Baik. Sekarang udah semester 8, semester akhir. Mungkin kami dari mahasiswa itu kalau berbicara mengenai pindahnya IKN, saya rasa memang masih ada dua kubu ya, setuju atau tidak setuju. Tapi khusus untuk RUU IKN ini, kami semua sepakat gitu untuk tidak setuju RUU ini disahkan gitu. Melihat ketidaksiapan RUU ini untuk mencakup semua kebutuhan yang ada di Kaltim, sebagaimana telah disampaikan juga sama Ibu Jida. Salah satunya itu masalah hak ulayat, kemudian dan lain-lain. Nah, makanya mahasiswa itu pernah bilang gitu, katanya Kaltim berdaulat, akan tetapi kenapa RUU IKN ini seakan-akan merampas kedaulatan daripada Kaltim itu sendiri gitu. Nah, terus tadi dari Prof. Ketua Bapeda juga menyampaikan bahwa sebenarnya akan banyak sisi positifnya ketimbang sisi negatifnya ketika RUU IKN itu pindah. Sekarang menjadi pertanyaan kami itu adalah tolak ukur banyaknya itu seperti apa gitu. Saya rasa akan percuma juga ketika katanya ekonomi naik sampai 9% akan tetapi lingkungannya rusak dan lain-lain. Nah, itu kan mungkin untung untuk investor, akan tetapi untuk bumi kita tidak menguntungkan gitu. Jadi kalau kita mau lihat hajat hidup orang banyak, justru banyak sisi negatifnya. Nah, jadi hal itu yang kemudian mungkin masih kita tanyakan gitu, apa sebenarnya upaya Bapeda gitu sebagai perencanaan pembangunan di daerah Kaltim ini untuk menjamin bahwasanya pembangunan di Kaltim ini tidak sampai melanggar batas-batas yang ditentukan, mulai dari masyarakat adatnya, kemudian lingkungannya gitu. Jangan hanya terfokus pada satu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Adam sudah kami bisa tangkap ya terkait dengan pendapat dari Mas Adam. Langsung saya berikan kesempatan kepada Prof. Aswin sebelum nanti Bu Najida juga memberikan pandangannya. Ini kan juga menjadi salah satu gambaran lah ya kalau tadi kita berbicara mengenai minim keterlibatan masyarakat, karena masyarakat juga nanti apakah mereka kemudian diakomodir kepentingan masyarakat, jangan sampai kemudian seperti dikhawatirkan sebelumnya, jangan-jangan nanti masyarakat Kaltim tersisihkan begitu saja, nggak terakomodir terkait dengan kepentingan dari masyarakat lokal begitu. Tanggapannya Prof. Aswin silakan. Ya, makasih. Jadi apa yang disampaikan itu sudah banyak aspirasi yang kami terima. Misalnya hak ulayat ya. Hak ulayat itu kan harus ada penetapannya dari bupati, dari gubernur kalau luasan sekian dan sebagainya. Nah, di antara kabupaten kota itu tidak ada satupun mengeluarkan penetapan itu, apalagi kita nih kan mahasiswa Fakultas Hukum, Bu Neng. Kalau tidak ada legalitasnya di situ, makanya kita hanya berbicara saja. Tentang isu lagi ya? Ya, saya sudah menyampaikan misalnya kawan-kawan dari Kutai Kartanegara juga menanyakan wilayah itu dan sebagainya.
Jadi tidak ada masalah antara provinsi dengan masyarakat kita, karena mereka juga tidak beritahu kita. Oleh karena itu, kalau dilihat dari positifnya, ini empirik saja ya. Sekarang ini kalau kita bangun jalan, itu 1 bulan kita bangun, rusak lagi. Seperti kubangan kerbau itu. Siapa yang merusak itu adalah mobil-mobil yang tidak cocok dengan kelas jalan. Tonasenya berbeda. Ya. Kemudian, kenapa tidak ditegur? Karena dia bilang bintang saya lebih rendah daripada yang lewat. Itu masalah kan? Iya. Nah sekarang, kalau ibu kota negara itu ada di sini, jangankan sungai-sungai, yang tidak ada sungai pun dibuat jembatan itu nanti. Oleh karena itu, itulah positifnya itu dulu. Sehingga indeks gini kita akan bagus. Kalau misalnya dari Kutai Barat ke Samarinda sekarang 8 jam, nanti bisa 5 jam aja. Dengan jalan tol dan sebagainya. Dan itu sudah direncanakan mereka meskipun diam-diam. Meskipun diam-diam. Iya. Prof, tahan dulu Prof, saya ke Ya. Bu Najidah. Prof, Bu Najidah, apakah memang sama seperti yang disampaikan oleh Prof Aswin begitu? Ketika tadi juga kalau kita melihat kan juga mahasiswa juga menyampaikan hal yang serupa ya. Masih ada ketidaksetujuan karena ada sejumlah hal penting yang kemudian belum terakomodir di dalam undang-undang tersebut. Tapi kalau melihat dari penjelasan Prof kok sepertinya itu nggak jadi masalah begitu. Bagaimana dengan Bu Najidah? Saya melihat ini kayak bumi langit. Keinginan masyarakat Kaltim itu belum, jangankan belum kepada undang-undang, kita nggak usah bicara itu ya. Tapi apa sih yang sebenarnya problem terjadi? Mohon maaf Prof, problem hak ulayat itu kita bisa lihat di banyak riset dan lain sebagainya. Itu juga ada problem negara, kenapa sampai hal ini tidak dilegalisasi semacam itu. Ada juga yang pura-pura juga ada, tapi ada yang the real itu kehidupan ada di situ. Nah kita itu juga ada di problem tata ruang yang selama ini kita susun gitu loh Prof, semacam itu. Nah tapi itu teknis ya. Kita memaknai sebuah kerangka pemindahan ibu kota itu kan bukan hanya memindahkan gedung. Dari dulu ada tidak ada jembatan, sekarang ada jembatan. Dulu lantai 6, sekarang lantai 26, kan nggak itu. Tapi memberikan implikasi multiplier efek dalam kehidupan masyarakat semuanya. Not only Kaltim, tapi juga bangsa Indonesia. Nah, ketika diatur semacam ini, ada apa sih yang sebenarnya harus terjamin itu? Kan sudah jelas dalam pasal 33 itu tumpah darah, ya kan? Pasal 33, walaupun kita berdebat lagi hak menguasai negara dalam konteks ini, ada masyarakat di situ. Nah, kenapa MHA-nya tidak diatur detail? Pertanyaan ya, kenapa masyarakat hukum adatnya tidak diatur detail? Tapi kenapa privilege investor diberikan, penyandang dana diberikan? Itu kan pertanyaan jadinya. Nah, tadi nyambung pertanyaan yang sebelumnya, ini akan diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan turunan yang ada di bawahnya. Ada yang melalui PP, nanti diatur PP, peraturan pemerintah, ada yang melalui peraturan presiden. Masyarakat Kaltim, kita tidak boleh kritis hanya alhamdulillah undang-undangnya sudah jadi. Kritisi itu aja semacam itu. Tapi perjuangan ini masih banyak, Prof. Karena apa? Apa yang akan diatur di PP, apa yang akan diatur di Perpres, itu juga kita harus cermati. Mengapa demikian? Tadi Prof. Aswin bilang agar ini tidak cek kosong. Pengaturan terhadap pengaturan apa ya? Delegasi, pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya dan itu lebih kepada Perpres dan lain sebagainya. Itu eksekutif heavy. Susah uncontrol. Jangankan Bapeda nanti, apalagi kami yang di kampus sama aja. DPR RI akan sulit itu mengkontrol itu. Karena apa? It is pure hak prerogatif presiden. Dan itu bahaya. Ya iya dong, bahaya. uncontrol. Dan itu ada yang direncana induk. Ini yang kita kritisi bahwa kewenangan itu harusnya melekat di undang-undang. Jadi penerima wewenang itu atribusi langsung undang-undang, bukan by lompat begini. Ini main loh namanya. Apalagi ya banyak yang belum tuntas tanah signifikan kewenangan. Pola hubungan kewenangan disebutkan kewenangan, tapi apakah kewenangan itu berpola? Kalau memang mau menjadikan pembangunan itu ritmenya sama, harmonis, tata ruangnya
ibu kota nanti seirama dengan otoritanya Kutim, Samarinda, Balikpapan, Ansih, Provinsi Kalimantan Timur secara semua. Hitung-hitung nanti ke Kalsel, itu kan besar. Kita lihat Jabodetabek hari ini bagaimana sih riwayatnya, ya kan? Apakah memberikan implikasi yang bagaimana, itu kan juga riwayat semacam itu. Nah itu jangan diulang. Dan ini harus menjadi catatan penting ya. Iya, Baik. serius. Kalau memang undang-undang ini sudah kecelakaan ya, ibaratnya sudah benjol ini ya. Karena kecepatan keterburuan tadi, hati-hati lagi bikin PP. Pertanyaan sekarang, sejauh bisa mana masyarakat bisa menjantung PP, Prof? Ini pertanyaan. Yang seharusnya bahwa masyarakat sebenarnya lebih banyak bisa berkontribusi pada saat menyiapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang ketimbang kemudian menyentuh di peraturan pemerintah dan peraturan presiden begitu ya. Ini ibarat rumah ya, memang lama dan memang sulit karena menyiapkan fondasi. Kalau fondasinya kuat, mau bikin apa aja sih, insya Allah ke depan. Baik. Bu Nadia, kembali kita tahan Bu, kita dengarkan kembali nih, masih ada 3 mahasiswa lain yang kemudian bergabung di Zoom. Apakah juga memiliki pendapat yang serupa atau ada pendapat-pendapat lain yang kemudian ingin disampaikan? Saya kembali ke aplikasi Zoom, bergabung dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya persilakan. Selanjutnya siapa setelah Mas Adam tadi? Silakan. Selamat sore, saya mau bertanya Baik, silakan, Mbak. RUU Ibu Kota yang kemudian sudah disahkan oleh DPR tanggal 18 Januari kemarin. Di sini saya perkenalkan, saya Michelle Jaflin Harinata, mahasiswi FH Unmul di angkatan 2021. Nah, jadi pertanyaan saya itu cukup simpel, yaitu sebelum ke pertanyaan, dalam perancangan undang-undang itu seperti yang kita tahu, itu harus melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat mengkritik dan memperdebatkan draft tersebut sebelum DPR meresmikannya menjadi undang-undang. Nah, hal ini juga sehingga DPR bisa menampung aspirasi publik yang kemudian DPR akan merevisi tersebut dan mempertimbangkan aspirasi dari publik tadi. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa pembahasan rancangan Undang-Undang IKN kemarin dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa, dan kemudian saat masyarakat ingin melihat draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut di internet, di Google, itu tidak ada draftnya, seperti ditutup-tutupin oleh DPR. Di laman resmi DPR pun hanya tersedia seperti PPT terkait pembahasan RUU IKN, tetapi tidak dengan draft resminya dari DPR sendiri. Yang kemudian masyarakat yang ingin mengetahui atau mengkritisi draft tersebut itu tidak bisa, karena di Google hanya ada draft tahun 2020 bulan Januari. Baik. Seperti itu. Jadi saya ingin mempertanyakan kenapa ini pembahasan ini seperti ditutup-tutupin dan masyarakat lain tidak bisa melihat dan mengkritisi draft rancangan undang-undang tersebut. Pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Terima kasih. Ini juga kalau mahasiswa memang melihatnya sama lah ya. Kalau kemudian tadi Prof Pasking beberapa kali menyinggung mengenai ini cenderung ditutup-tutupi begitu ya. Tapi apa sebenarnya konteks yang sebenarnya? Kalau kita melihat kan bahwa ada penjelasan begini, bahwa undang-undang ini sangat dibutuhkan dengan cepat, sehingga juga Pansus selalu mengatakan dan menekankan bahwa pembahasan rancangan undang-undang kemudian sampai disahkan menjadi undang-undang itu dengan konsentrasi tinggi. Saya menggarisbawahi konsentrasi tinggi. Nanti kita bahas bersama dengan Bu Najida dengan Prof Aswin. Dan pemirsa, kami segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini untuk tetap membahas terkait dengan tema kita, membedah Undang-Undang IKN. Terima kasih kepada pemirsa setia TVRI Kalimantan Timur yang telah memberikan support kritik dan saran kepada kami. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan kerjasama dengan berbagai instansi dalam produksi baik informasi,
hiburan, dan budaya. Dengan adanya sinergi yang baik ini, ke depan akan menjadikan TVRI Kalimantan Timur semakin baik dalam berkreasi, dalam upaya mendukung program pemerintah daerah Kaltim Kuat, Kaltim Berdaulat, TVRI Kaltim Etam. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Erwin Syah. Dan saya Via Regianya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kembali kami mengajak Anda untuk mendukung migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim, TVRI Kaltara, TVRI Etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Andes Haji Jenar Arifin Paliwang SHM, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat hari jadi TVRI Kaltim yang ke-29 tahun. Teruslah berkarya, tetap menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat dan menjadi media pemersatu bangsa. TVRI Kaltim, TVRI Etam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Saya Basrase, Wali Kota Bontang, menyampaikan selamat hari jadi TVRI Kaltim yang ke-29. Semoga TVRI Kaltim ke depan semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Teruslah memberikan tayangan yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan menjadilah media pemersatu bangsa. TVRI Kaltim, TVRI Etam. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Kita masih membahas mengenai tema kita, yakni membedah Undang-Undang IKN. Tadi sudah ada juga pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang kemudian menyampaikan, ya Prof. Aswin dan juga Bu Najida, kok prosesnya cepat, informasinya sulit diakses. Bahkan saya tadi sempat sebelum kita on air, saya dikirimin buku saku oleh Prof. Aswin begitu ya. Kenapa buku sakunya baru sekarang muncul? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat ini menjadi bahan diskusi, termasuk juga mempertanyakan apa yang kemudian harus dilakukan setelah ini begitu. Saya minta tanggapan dulu dari Bu Najida. Sesuai dengan perannya masing-masing, masyarakat Kaltim tetap harus kritis. Karena bagaimanapun yang akan dilakukan itu adalah peraturan perundang-undangan. Kendati pun itu bentuk peraturan presiden, bentuk peraturan pemerintah, boleh mengusulkan. Dan ntar lagi kan masih ada Provinsi Kalimantan Timur yang bagaimana kita juga bisa menyuarakan hal tersebut. Jadi mari kita bersama-sama itu belajar belajar pada intinya, tidak belajar packaging. Ya mohon maaf, saya kritik sekali misalnya masyarakat ada yang dibawa ke titik nol. Saya juga pernah ditelepon, ayo Bu Najida ke titik nol. Untuk apa? Saya nggak punya kok proyek di sana nggak ada. Saya lebih perlu membaca, kasih saya 35 pasal itu kita melototin bareng-bareng dengan masyarakat. Itu lebih penting begitu. Kalau mau formil itu kualitasnya bagus semacam itu. Kalau mau punya masukan lebih banyak. Kampus ya karena kita ini melakukan riset, melakukan pencerahan kepada masyarakat, melakukan pengabdian nasional. Kalimantan Timur hari ini punya PR besar. Ya, Kalimantan Timur, kampus-kampus di Kalimantan Timur bisa melakukan banyak riset yang betul-betul based on knowledge, bukan based pada, ya mohon maaf ya, pesanan. Kan akhirnya sama aja nanti kalau risetnya pesanan, sama dengan undang-undang pesanan semacam itu.
ini harus clear gitu. Harus menyadari bahwa peraturan itu juga berbasis dengan knowledge kok, kayak semacam itu. Dan masyarakat penting bergandengan tangan, tidak silau pada kemasan. Kita pelajari ya politik hukum perjalanan IKN ini. Isu yang pertama kali dikeluarkan oleh Kalimantan Timur itu akan apa? Triliun. Akan ini begini metropolis dulu semacam itu. What the next? Ya, kalau saya nggak terlalu detail untuk di kehutanan dan lain sebagainya, itu aspek ilmu yang lain. Rencana induknya ya apa ya? Oh kok begini aja sih? Nah, paling tidak begitu. Nah ini kan kewenangannya apa sih? Saya kan mempertanyakan dalam beberapa kali sebelum RUU ini ada di pertemuan-pertemuan dengan Bappenas. Kewenangannya apa? Karena kita hukum concern di kewenangan. Karena kalau kewenangan itu ada, ya kita bisa ngapain, Prof? Kalau kewenangannya cuma ngusulkan, hari ini jelas kita berada di luar ring. Bagaimana kita menari? Andaikan pun kita diajak menari, lagu dan dancing yang dinyanyikan itu sudah ditentukan, bukan ditentukan oleh masyarakat Kaltim. Saya kasih ke Prof sekarang. Prof, ini sebagai legal standingnya pemerintah nih, Prof. Pemerintah provinsi begitu. Kalau tadi dikatakan ini kita berada di luar ring ya. Kalau tadi hanya sebatas mengusulkan. Jadi gini. Gimana, Prof? Pemerintah itu ada hierarkinya. Yes. Gubernur itu wakil pemerintah pusat, artinya wakil dari mereka-mereka di sana kan. Tapi gubernur juga merupakan wakil dari masyarakat dong, Prof ya? Betul, merupakan wakil masyarakat. Tetapi kawan-kawan mahasiswa tadi harus membuktikan kekuatannya. Tidak hanya 3 orang itu aja. Ini undangan resmi nih, Prof, bukan? Ya. Saya sebagai mantan aktivis di Kalimantan Timur ini, kalau cuma kita injak sekali langsung keok, enggak, itu harus gerak lagi. Nah kami di pemerintah ini kan, dari rakyat kita sendiri yang harus mencari. Kami ini kan tidak dikasih tahu juga. Sebenarnya nasibnya sama, cuma kami aparatur negara. Itu aja sebenarnya. Kalau urusan saya misalnya sebagai ketua organisasi, saya lihat aja kenapa undang-undang ini begitu cepat, satu. Yang kedua, kalau meminjam istilah kawan-kawan ini, dalam 2 kali pemilihan presiden itu kan tidak ada janji untuk memindahkan ibu kota. Tapi setelah tiba-tiba bergabung Pak Prabowo di situ, lalu muncul ide ini. Itu kan bisa dinilai oleh kawan-kawan, adik-adik mahasiswa juga dilihat. Ini suara, ini kayaknya ini suara bukan pemerintah ya. Ini muncul ya. Bukan ya. Tapi yang jelas kita harus berpikir rasional juga. Berpikir rasionalnya itu maksud saya, kalau kita tidak, saya sudah berpikir sebenarnya dari dulu kalau kita bicara hanya 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah ditambah 8 anggota DPRD, itu tidak bisa mengalahkan orang yang banyak itu. Nggak usah itu. Ketua Pansus misalnya, itu punya pikiran, punya ide yang bagus, tetapi kan dikalahkan oleh banyak anggota. Banyak anggota yang lainnya. Prof, saya mohon maaf lagi, saya harus tahan Prof ya, harus tahan juga dengan Bu Najada juga. Kita memiliki waktu yang sangat terbatas, saya kasih kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa, ada Melda dan juga Ainur. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat, begitu singkat ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya persilakan. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Langsung to the point ke pertanyaan atau persoalan yang ingin disampaikan ya. Ya, perkenalkan nama saya Melinda, saya semester 2 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat sedikit mengapa pada akhirnya kami sedari tadi menginginkan adanya partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan aspirasinya, untuk bisa memberikan suaranya terhadap undang-undang IKN ini. Karena apa? Kita tahu bahwasanya ketika ada orang yang ingin masuk rumah kita, tentu saja kita harus tahu siapa orang itu. Tentu harus ada izin dari kita, bukan? Ketika orang itu tiba-tiba masuk saja, tentu kita merasa aneh atau kita merasa tidak terima terhadap hal itu. Maka dari itu kami dari mahasiswa merasa ini sangat terburu-buru dan sangat tergesa-gesa karena ketidaksiapan Kalimantan Timur sendiri untuk mengundang banyak atau ribuan orang atau bahkan gedung-gedung MPR, gedung-gedung DPR nantinya akan ke sini. Kami sangat tidak siap atau sangat tidak
bersedia untuk diadakannya IKN ini jika saat ini, karena melihat ketidaksiapan tersebut sangatlah besar karena ada kekosongan seperti tidak siap dan lain sebagainya, dan hal tersebut sangat akan mengganggu aktivitas Kalimantan Timur yang berdaulat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Melinda. Dan terakhir saya persilakan singkat karena Kaltim berdaulat ini ya. Terakhir saya persilakan, masih ada satu lagi. Baik, suara saya kedengaran? Iya, singkat silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Ainur Rahma. Saya dari semester 2, angkatan semester 2 Fakultas Hukum. Saya ingin menanggapi dari perkataan Profesor tadi yang tidak menggantungkan pendapat dari 4 mahasiswa di sini. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan, tentu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, saya berpikir bahwasanya ada yang kontra itu, kita tidak mengetahui bahwasanya pro yang kontra ini apakah mereka memiliki alasan yang rasional, yang kritis, dan kita harus melihat yang pro kontra. Apabila kita melihat bahwasanya yang pro ini adalah mereka orang-orang yang kritis ataupun yang kontra, maksud saya yang tidak memiliki alasan yang jelas, mengapa kita seharusnya tidak melihat dari segi kualitas, dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitasnya profesor seperti itu. Baik. Dan saya juga ingin mengatakan bahwasanya kita harus bisa melihat bahwasanya Kaltim masih belum siap terhadap pemindahan ibu kota, apalagi dengan ancaman ya, undang-undang karena waktu sangat ini. terbatas, kami sudah bisa menggarisbawahi ya tadi kesiapan ya. Kaltim tadi dikatakan belum siap. Ini suara teman-teman juga hampir sama kalau kita melihat semuanya memberikan pertanyaan kepada kenapa begitu cepat, kenapa partisipasinya juga tidak terlalu banyak, apakah kemudian edukasi di masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat kekritisan masyarakat juga masih rendah di Kaltim, atau ada bagian-bagian lain. Ini juga waktu sangat terbatas, saya persilakan ini sekaligus closing statement dari Prof. Aswin, silakan tanggapannya. Jadi begini, jangankan mahasiswa, saya sendiri mempertanyakan itu dan memperjuangkan kawan-kawan yang bertanya. Saya disuruh nulis surat untuk memohon supaya diberikan RUU, saya bilang enggak usah, saya enggak mau juga seperti itu. Nah, ini menunjukkan ketertutupan. Dan nampaknya kalau saya lihat mereka yang ada sekarang ini di Jakarta itu tidak mampu memanage sebuah partisipasi itu tidak mampu. Jadi kalau ada orang bicara itu dianggap lawan gitu loh. Nah, seperti kawan-kawan mahasiswa ini, saya sebenarnya kalau memang ada yang ingin berdiskusi, saya tidak ada masalah. Baik. Tapi kan yang jadi masalah itu ketika kita bawa ke sana, orang sana tuh nutupi. Itu yang jadi masalah. Saya Sultan, kita perjuangkan sama-sama suaranya. Kemudian beberapa LSM teman-teman kita bawa juga seperti itu. Tapi tadi memang tidak mampu untuk melakukan memanage daripada diskusi, memanage daripada masalah-masalah yang seperti ini. Jadi inginnya tuh istilahnya, ingin formalnya aja lah. Baik, Prof. Terima kasih. Terakhir Bu Najidah, silakan Bu. Ya. Singkat Bu. Sudah, kita tidak perlu lagi memperdebatkan ini partisipatif atau tidak. Itu sudah jelas. Iya. Yang harus kita pikirkan adalah hari ini apa-apa yang harus disiapkan berdasarkan undang-undang itu. Masyarakat hukum adat harus ngapain? Karena di situ sudah tertulis atau tidak? Belum. Ada tersirat aja, tapi belum include. Pertanahan dengan kehutanan kita, dengan pertambangan kita, itu yang harus dilakukan. Karena itu semua nanti juga akan diatur di PP. Itu yang harus kita siapkan. Kalau kita masih memperdebatkan di yang kemarin, kenapa ini tertutup itu tidak, kita ketinggalan kereta lagi. Dan sekarang harus menatap ke masa depan apa yang harus bisa dilakukan begitu Bu Najidah ya. Iya. Baik. Kita agar tidak punya peraturan lebih lurus, lebih partisipatif lagi semacam itu. Baik, caranya apa? Ya bersuara. Dengan bersuara. Sekali lagi terima kasih Bu Najidah sudah bersuara hari ini, sore ini. Bersuara. Waktunya sangat terbatas Bu Najidah. Nanti kita akan kembali membahas di pada edisi selanjutnya begitu dengan bahasan yang kemudian lebih panjang lagi, kita lebih bisa mengkritisi lagi. Sekali lagi terima kasih atas pandangan dan juga ininya Bu poin-poin kritis yang sudah disampaikan Prof. Aswin, terima kasih juga. Dan pemirsa, demikian dialog Publika untuk edisi perdana.
program Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Program ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalimantan Timur dan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Akhirnya saya Madi Kertayasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.